Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan ya. Selamat berjumpa dengan saya Ananda Wahyu Agustin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas materi tentang komunikasi lisan. Oh ya, sebelum itu saya mau tanya nih, apa sih itu bahasa? Ya, bahasa merupakan sistem simbol yang paling banyak digunakan dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca sangatlah penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Yang pertama kita mau bahas adalah tentang komunikasi lisan-tulisan. Ternyata manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan dibandingkan dengan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca. Seperti pada gambar tersebut, mendengarkan dan berbicara memiliki rating yang cukup tinggi, yakni 53% dan juga 16%. Kenapa bisa begitu ya? Atau berbicara dan mendengarkan itu lebih simpel dibandingkan membaca dan menulis? Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita perlu mengetahui apa sih komunikasi lisan itu. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon. Dalam komunikasi antar manusia, komunikasi lisan itu merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua adalah era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Dan yang ketiga adalah sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik seperti pada era Hitler dan juga Mussolini. Nah, dalam konteks berbicara efektif, pembicaraan itu harus dapat didengar serta dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Akan tetapi, melatih berbicara itu kadang terlihat sulit karena yang pertama adalah manusia itu tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik, dan yang kedua adalah kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berdasarkan situasi, yang kedua adalah berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan situasi, jenis berbicara itu ada berbicara informal, terus berbicara formal, kemudian berdasarkan tujuan, berdasarkan jumlah penyimak, dan berdasarkan peristiwa khusus seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, yang berisi kata-kata perpisahan. Nah, berdasarkan metode penyampaiannya, jenis berbicara itu ada penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Kemudian penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa. Walaupun berbicara itu kelihatannya sepele, ternyata kita juga penting untuk mengembangkan keterampilan itu dengan latihan-latihan.
terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, serta mengembangkan empati terhadap pendengar. Kemudian dalam teknik berbicara efektif, kita perlu memperhatikan bahasa, seperti harus efektif, kemudian tetap, bahasanya benar. Kemudian yang kedua adalah materi. Jadi materi yang kita sampaikan itu harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Kemudian cara atau gaya berbicara. Kemudian penampilan berbicara seperti postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik. Kemudian adalah hubungan dengan pendengar dan suasana pembicaraan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama mendengar. Jadi penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Kemudian yang kedua adalah perhatian. Jadi saat mendengarkan kita memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga adalah memahami. Jadi pemberian makna pada yang didengar. Dan yang keempat adalah mengingat. Jadi kita menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan, yang pertama adalah mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Jadi ketika kita bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton TV, itu merupakan jenis mendengarkan yang menyenangkan. Yang kedua adalah mendengarkan secara diskriminatif. Jadi kita hanya fokus mencari informasi-informasi tertentu. Misalnya saat kita kuliah, kita hanya mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen kita. Yang ketiga adalah mendengarkan secara kritis dan empati. Kritis itu artinya sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, terus kekuatan dan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Kemudian kalau empati itu artinya kita mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Akan tetapi, dalam mendengarkan ternyata ada hambatan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, seperti kita melamun. Yang ketiga adalah mempertajam atau sharpening, jadi kita hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja. Yang keempat, ada asimilasi, jadi kita hanya merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima adalah faktor kawan atau lawan, jadi kita mendistorsi pesan karena sikap kepada pembaca. Yang keenam adalah mendengar yang diharapkan, jadi kita mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Lalu, bagaimana sih cara kita mendengarkan agar efektif? Yang pertama adalah mendengarkan secara partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Kemudian yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat adalah mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Jadi, pada intinya, dalam berkomunikasi lisan, baik membaca, berbicara, menulis, atau mendengarkan, kita perlu mengembangkan dan mengefektifkan keterampilan tersebut dengan banyak pelatihan. Itu tadi penjelasan sekilas tentang materi komunikasi lisan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan saya. Terima kasih.